Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, "Idhin nas bi fi'lik wa la ta'idhum bi qawlik." Nasihati keluargamu dengan perbuatanmu. Jangan kau nasihati keluargamu, orang lain dengan perkataanmu. Para ulama mengomentari perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Idhin nas bi fi'lik wa la ta'idhum bi qawlik." Nasihati keluargamu dengan perbuatanmu. Kenapa? Karena nasihat dengan perbuatan, dengan keteladanan itu lebih efektif. Lebih efektif. Dan mereka tidak akan meragukan perintah kita. Mereka tidak akan sanksi terhadap anjuran dan himbauan kita. Tidak meremehkan. Mungkin mereka tidak berani bicara di hadapan kita, tapi mereka akan menggerutu. Allah, juru sholat, bapak sendiri nggak sholat. Allah, itu anak-anak kita, bahkan istri kita, bapak. Mereka menggerutu di dalam hati mereka. Kok mereka, kok ayah, kok bapak nyuruh ini itu, tapi kok tidak melakukannya ya? Hanya pandai memerintah, hanya pandai mengajarkan, tapi tidak beri contoh. Akhirnya ikhwatul iman, mereka kebanyakan yang diarahkan kepada kebaikan, tapi tidak dengan keteladanan. Perhatikan, kata ulama umumnya mereka akan mengikuti arahan suami dan ayah di hadapannya saja. Di belakang dia tidak seperti itu. Di hadapan suami, di hadapan ayahnya, mereka akan berpura-pura baik. Karena keteladanan itu sangat menghujam hati, menancap di jiwa. Pengaruhnya luar biasa ikhwatul iman. Makanya ikhwatul iman, itulah rahasia mengapa seluruh nabi adalah uswatun hasanah. Seorang yang pandai memberi keteladanan. Kata ulama, karena keteladanan itu sangat memberi pengaruh besar terhadap jiwa seseorang. Makanya Allah Jalla wa'ala memberikan teguran keras kepada Yahudi. Mereka pandai menyuruh kebaikan. Mereka pandai menghimbau kepada kebaikan, tapi mereka sendiri tidak mengamalkannya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri. Bagaimana mungkin kau memerintahkan orang lain kepada kebaikan, tetapi engkau sendiri mengabaikan kebaikan itu, artinya tidak mempraktekannya. Padahal kalian membaca Alkitab. Di mana akal kalian? Ya ikhwatal iman, pendidikan terbaik yang kita berikan kepada keluarga kita, keteladanan. Makanya seorang suami harus belajar hal-hal yang baik, belajar agama. Setelah belajar, praktekkan. Bahkan sebagian ulama ikhwatal iman mensyaratkan seorang yang menyuruh apapun harus memberi contoh terlebih dahulu. Walaupun yang sahih tidak harus seperti itu, bukan syarat. Tapi sebagian ulama mengatakan, seorang suami yang ingin menyuruh istrinya kepada sesuatu yang baik dalam Islam, mengarahkan istrinya kepada akidah yang sahih, menyuruh istrinya untuk salat, menyuruh suaminya untuk melakukan puasa, apa saja, memperbaiki akhlaknya, suaminya harus terlebih dahulu memberi contoh. Harus memberi contoh yang baik. Yang kedua, ya ikhwatal iman, para ulama mengatakan, dengan memberi keteladanan, maka Allah Jalla wa'ala akan memberi taufik. Apa itu taufik? Niat baik kita yang didukung dan diridhoi oleh Allah. Apakah kita menginginkan istri yang salehah? Kalau kita menginginkan istri yang salehah, didik dia dengan keteladanan. Karena Allah akan memudahkan keinginan kita.
Allah Jalla wa'ala ketika kita mendidik istri kita dan anak-anak kita dengan keteladanan, maka Allah akan mewujudkan cita-cita kita. Syaratnya apa? Didik mereka dengan keteladanan.